Selamat datang kembali pada video pembelajaran Matematika kelas 7 semester genap. Dan materi yang dibahas kali ini adalah materi perbandingan. Perbandingan dua besaran. Perhatikan foto yang Ibu sajikan. Kita hitung seluruh orang dalam foto ada sebanyak 14 orang. Terdapat laki-laki sebanyak 5 orang dan terdapat perempuan sebanyak 9 orang. Nah, berdasarkan data tersebut dapat kita nyatakan bahwa perbandingan banyak laki-laki terhadap perempuan di foto adalah 5:9. Perbandingan banyak perempuan terhadap laki-laki di foto adalah 9:5. Kemudian perbandingan banyak laki-laki terhadap keseluruhan adalah 5:14. Perbandingan banyak perempuan terhadap keseluruhan adalah 9:14. Itu beberapa contoh menyatakan perbandingan dari data yang Ibu sajikan. Masih ada cara lain untuk menyajikan perbandingan dari data-data yang ada. Kita lanjut ke lambang perbandingan. Kita ambil sebuah kalimat yang tadi, yaitu perbandingan banyak laki-laki terhadap perempuan di foto adalah 5:9. Kita bisa sajikan seperti berikut. Perbandingan banyak laki-laki terhadap perempuan di foto adalah 5:9. Hanya penulisannya saja yang berbeda ya. 5:9. Berbanding diganti dengan lambang titik 2. Perbandingan banyak laki-laki terhadap perempuan di foto adalah 5:9. Masih sama, ini dibaca 5:9. Hanya saja lambang yang digunakan adalah tanda per. Jadi, lambang dari perbandingan adalah tanda titik 2 atau tanda per yang dibacanya adalah berbanding. Oke, kita lanjut ke pengertian perbandingan. Perbandingan atau disebut juga rasio merupakan cara untuk membandingkan nilai dari besaran suatu benda dengan benda lainnya. Nah, di sini ada besaran benda. Besaran benda itu bisa berupa panjang, di mana panjang itu satuannya bisa kilometer, meter, sentimeter, dan masih banyak ada satuan panjang lainnya. Besaran benda bisa berupa waktu. Waktu satuannya adalah hari, jam, menit, dan ada satuan waktu lainnya. Kemudian besaran benda lainnya bisa berupa banyak benda, bisa berupa kecepatan, dan sebagainya. Kita masuk ke sebuah contoh. Contoh pertama, siswa di SMP Merdeka diminta untuk memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Nah, dari 150 siswa yang didata, sebanyak 100 siswa memilih media online untuk membaca berita dan 50 siswa memilih media cetak untuk membaca berita. Nah, buatlah perbandingan dari pernyataan di atas. Ya, bisa lebih dari satu buah kalimat perbandingan yang kita bisa buat dari contoh pernyataan ini. Nah, yang pertama, perbandingan banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak itu ada 100
berbanding 50 atau sama dengan 2 berbanding 1. Ini kita peroleh 2 berbanding 1, kita peroleh dari 100 berbanding 50, kita sederhanakan sampai ke bentuk yang paling sederhana. Nah, contohnya begini. 100 kita bagi 50, dapat 2. 50 kita bagi 50, dapat 1. Ya, seperti itu ya. Nah, contoh berikutnya. Perbandingan banyak siswa yang memilih media online terhadap keseluruhan siswa adalah 100 berbanding 150. Kita sederhanakan juga menjadi 2 berbanding 3. Selanjutnya bisa kita buat perbandingan, yaitu perbandingan banyak siswa yang memilih media cetak terhadap keseluruhan siswa, sama dengan 50 berbanding 150. Ini kita sederhanakan juga menjadi 1 berbanding 3. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Ada 4 orang yang berjalan, di mana yang pertama bernama Rosi berjalan 4,8 km dalam 1 jam. Jadi, Rosi berjalan membutuhkan waktu 1 jam untuk menempuh jarak 4,8 km. Endang berjalan sejauh 9,8 km dalam waktu 2 jam. Orang yang ketiga yaitu Rosali berjalan sejauh 9,6 km dalam waktu 1,5 jam atau 1,5 jam. Dan orang yang terakhir bernama Rina berjalan 10,4 km dalam waktu 2 jam. Nah, pertanyaannya, pejalan kaki yang paling cepat adalah di antara 4 orang ini, yang berjalan paling cepat siapa? Nah, cara menentukannya kita menggunakan perbandingan juga. Yang pertama, Rosi berjalan 4,8 km dalam waktu 1 jam, atau kita bisa tulis seperti ini, 4,8 km berbanding 1 jam. Artinya dalam waktu 1 jam Rosi mampu menempuh 4,8 km. Kemudian Endang berjalan 9,8 km berbanding 2 jam. Ini kita sederhanakan menjadi 4,9 km berbanding 1 jam. Kita buat menjadi 1 jam ya. Nah, selanjutnya Rosali berjalan 9,6 km atau berbanding 1,5 jam. 1,5 jam kita akan ubah menjadi 1 jam untuk memudahkan membaginya menjadi supaya hasilnya 1 jam, kita kalikan 2 dulu. 9,6 km kita kalikan 2 menjadi 19,2 km. Kemudian waktu 1,5 jam kita kalikan 2 juga menjadi 3 jam. Kenapa harus dikalikan 2? Untuk memudahkan kita saja perhitungannya, sehingga waktu ini kita bisa bagi sehingga menghasilkan 1 jam. Dari 3 jam menjadi 1 jam berarti harus dibagi 3, berarti jaraknya juga ikut dibagi 3, sehingga kita peroleh 6,4 km berbanding 1 jam. Orang yang terakhir yaitu Rina berjalan 10,4 km berbanding 2 jam, kita sederhanakan menjadi 5,2 km berbanding 1 jam. Nah, dalam penyederhanaan yang terakhir ini, semua sudah waktunya sama, yaitu 1 jam. Sehingga kita lihat dalam 1 jam, yang menempuh jarak paling lama, paling jauh adalah, kita lihat di sini,
yaitu Rosalie. Ya, sekian 2 contoh yang sudah Ibu berikan mengenai perbandingan 2 besaran. Tetaplah rajin belajar. Giatlah latihan soal untuk lebih memahami materi matematika. Demikian video kali ini. Terima kasih.